Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, sudah siap belajar hari ini? Harus siap ya, karena pada pagi hari ini kita akan membahas berbagai macam tentang hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan? Masih ingat? Ya. Cara merawat tumbuhan yang pertama yaitu menyirami tanaman setiap hari. Nah, yang kedua yaitu memberi pupuk agar tanaman itu tidak layu. Nomor 3, memotong rumput yang sudah tumbuh di bagian atau sekitar tanaman. 4, yaitu melindungi dari hama dan penyakit. 5, tidak mencabuti bunga atau daun yang sedang bertumbuh. 6, yaitu melakukan tebang pilih. Nah, ini ada lingkungan hutan. Nah, itu harus melakukan tebang pilih agar tidak terjadi penebangan secara liar. 7, tidak melakukan penebangan secara liar. Nah, bagaimana dengan cara merawat hewan? Nah, apakah kalian punya hewan peliharaan? Nah, apa saja yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Apakah kita harus merawatnya? Ya, anak-anak. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Ada yang tahu? Nah, ya anak-anak, hewan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Sebagai manusia yang berbudi pekerti baik, kita tidak boleh menyakiti hewan. Apalagi hewan tersebut adalah hewan peliharaan kita. Nah, adapun hak dan kewajiban saat memelihara hewan, yaitu hak, yaitu bermain dengan hewan peliharaan. Kemudian hak yang kita dapatkan yaitu mendapat hiburan. Ketiga, hilang rasa kesepian. Nah, kemudian belajar bertanggung jawab merawat hewan peliharaan. Kemudian kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yaitu 1, memberikan makan dan minum. 2, menjaga kebersihan kandang. Maaf, itu kandang ya anak-anak. 3, menjaga kesehatan hewan. 4, memberikan kasih sayang terhadap hewan peliharaan kita. Nah, cara merawat hewan yaitu 1, memberi tempat berlindung. 2, memberi makan yang cukup. 3, menjaga kesehatan hewan. 4, tidak mengganggu habitatnya. Dan yang kelima, tidak melakukan perburuan secara liar karena akan menyebabkan kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Nah, adapun cara untuk melestarikan hewan langka. Nah, pelestarian hewan langka ini bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kita sebagai warga negara yang baik itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, contoh hewan langka ini yaitu ada harimau, ada gajah,
Kemudian ada burung cendrawasih. Siapa di sini yang tahu burung cendrawasih? Ya, burung cendrawasih itu adalah sebutannya burung surga karena warnanya yang sangat bagus. Nah, burung cendrawasih itu tempatnya yaitu di Pulau Papua. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka yaitu antara lain 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 3. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, di sini siapa yang sudah pernah pergi ke taman safari atau ke kebun binatang? Iya. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Yaitu menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya ada bahan pangan dan obat-obatan. Nah, hak dan kewajiban terhadap hewan yang terancam punah. Nah, bagaimana sih? Apa sih hak yang kita dapatkan dan apa kewajiban kita? Nah, haknya yaitu 1. Melakukan perkembangbiakan agar populasinya dapat bertambah. Kemudian yang kedua, menegakkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Nah, ini kalau ada perburuan secara liar di hutan, itu akan mendapatkan hukuman, yaitu sudah termasuk dalam undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga, melestarikannya dengan cara mengkonservasinya, yaitu tadi ditempatkan di Suaka Marga Satwa agar tidak terjadi perburuan secara liar. Kemudian kewajiban. Nah, kewajibannya yaitu tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya melakukan tebang pilih ataupun pembakaran hutan. Nah, akibat dari perbuatan tersebut, nah hewan-hewan itu tidak mempunyai rumah, anak-anak tidak dapat melangsungkan hidupnya karena rumahnya tidak ada karena sudah terbakar. Kemudian yang kedua, menjaga habitat dan pelestarian hewan. Ketiga, menjaga hewan tersebut agar tidak punah. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, kalau masih belum paham, nah nanti bisa ditanyakan Ustazah Anita melewati WA ataupun langsung telepon. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Nah, jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap murojaah, tetap sholat 5 waktu, sholat duha, dan tidak lupa makan makanan yang sehat, jaga kesehatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.